Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Untuk sahabat-sahabat muslim yang lagi beribadah di bulan puasa ini, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadahnya, selamat menuntaskan program-program ibadah di bulan Ramadan ini, baik yang bentuknya itu mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Malam hari ini saya mau sharing, ngobrol santai dengan Anda tentang tips bicara bernyawa. Bicara yang bernyawa terutama pada saat kita live, mau di Facebook, mau di Instagram, atau mungkin pada saat Anda menghadiri forum Zoom meeting di mana Anda dapat kesempatan berbicara, bahkan mungkin pada saat Anda mengajukan pertanyaan. Tentunya kalau kita ngomong konteks Zoom meeting tadi, konteksnya pada kondisi-kondisi di mana Anda pada saat bertanya dan Anda menghidupkan video. Kadang-kadang kan beberapa videonya di turn off. Nah, sekarang ini saya mau membagikan tips bagaimana pada saat kita live, contoh saya lagi live dengan Anda seperti ini, atau pada saat di Zoom meeting, pada saat kita berbicara, orang akan melihat kita ada ruh, ada nyawa. Kita tidak membahas secara konten, karena secara konten ada tips ataupun teknik tertentu. Tetapi ini lebih kepada how to speak, bagaimana cara kita berkomunikasi. Kita tahu bersama bahwasanya pada saat kita berbicara, katakanlah one on one, itu pasti ada yang namanya kita menggunakan verbal dan non-verbal. Non-verbal di sini yang dimaksud ada dua, yakni tentang bagaimana vokal, nada, irama, power, dan yang kedua adalah bagaimana cara ekspresi dan bahasa tubuh kita. Dan malam ini saya mau sharing kepada Anda khusus pada saat kita sedang berada di depan kamera, membahas tentang unsur non-verbal, yakni tentang eye contact. Eye contact ini tatapan mata. Kalau kita baca-baca buku, kalau kita nonton video, bahkan mungkin menghadiri seminar-seminar tentang public speaking, atau mungkin kursus public speaking, kita akan menemukan tips di sana. Paling tidak ada tiga anjuran yang diminta kepada kita pada saat kita berbicara untuk melakukan teknik eye contact ini. Ini sepertinya mirror ya, saya angkat tangan, oh enggak, sip. Pada saat kita melakukan yang namanya eye contact, kita akan menemukan ada tiga cara memandang. Yang pertama dikatakan, pandanglah yang namanya di bagian jidat, posisinya di sini nih. Lalu yang kedua ada juga mengatakan posisinya di sini, atau bahkan mungkin di sini, bukan di ujung hidung tapi di tengah-tengah. Dan ada yang ketiga yang menyampaikan tataplah mata ketemu dengan mata retinanya. Beragam informasi di sana disampaikan, ada maksud dan tujuan di mana mau menatap. Tetapi kalau saya, ini sekali lagi ini disclaimer nih, kalau saya paling nyaman untuk berkomunikasi dengan orang, yakni mata ketemu dengan mata. Bagi saya akan memanusiawikan orang lain, menghidupkan ataupun menganggap orang ada dan memanusiakan manusia ketika saya berbicara dan saya melihat matanya. Apalagi konteksnya public speaking, saya melihat audiens saya, yakni mata ketemu dengan mata. Nah, tips ini bisa kita gunakan pada saat kita live, pada saat kita Zoom, di Zoom meeting, dan sejenis perangkatnya. Maksudnya bagaimana? Kalau Anda menggunakan laptop, kalau Anda menggunakan webcam, kalau saya sedang menggunakan webcam, kalau Anda menggunakan yang namanya handphonenya kan kadang-kadang tegak dan juga agak horizontal. Bagaimana cara kita menatapnya? Bagian yang mana yang kita tatap? Ilmu ini saya dapat pada saat saya menghadiri acara
Pak Mario dulu masih ada di O Channel. Saya dapat kesempatan hadir di sana. Beliau mengatakan, pada saat Anda berbicara di depan kamera, maka yang harus Anda tatap adalah lensanya. Dan Anda harus berasumsi seolah-olah Anda sedang menatap seseorang dan kemudian berbicara dengan dia. Sehingga orang nanti yang akan melihat kita, dia akan merasakan, oh orang ini sedang ngobrol, orang ini sedang bicara, orang ini sedang bercakap-cakap dengan saya. Seperti yang sedang saya lakukan ini. Saya sedang berusaha untuk menatap lensa di mana ada semacam pupilnya, saya anggap retinanya yang bulatannya. Kalau handphone, sama kan layar nih, katakanlah handphone seperti ini, di bagian mungkin di pojok atas kiri ataupun bawah, maka pada saat Anda menatap, tataplah di lensanya, bukan di bagian screen. Supaya apa? Pada saat, katakanlah saya menonton Anda, saya seolah-olah sedang melihat orang yang lagi, oh orang ini sedang bicara dengan saya langsung loh. Bukan hanya supaya di depan kamera, ya terserah Anda mau lihat atau enggak. Boleh nggak sesekali katakanlah kalau saya mempunyai sedang ada materi ini, dan kemudian ingin memastikan, ya silahkan aja mau memastikannya. Tapi jelas orang tahu ini Anda sedang memastikan. Yang dimana adalah kita tetap sedang koneksi dengan orang yang melihat, orang yang menatap kita. Tips ini sederhana, tetapi efeknya dari pengalaman saya mengikuti dan juga saya mengamati, ketika ada beberapa orang memang memvibrasikan, pembicaranya memang membuat seolah-olah dia menghidupkan kameranya, maka bagi yang menonton akan berdampak merasakan, ya dia sedang bicara dengan saya. Selain itu, selain dari bagaimana cara melihat, berarti ini poin yang di sini. Poin yang di sini adalah ketika melihat kameranya, ketika Anda melihat lensa laptop Anda, pastikan niatkanlah bahwasanya Anda menatap lensa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini persis seolah-olah dalam offline. Offline maksudnya gini. Kalau umpamanya Anda bertemu dengan seseorang, lalu ketika dia berbicara agak lebih tinggi, kan orang yang melihat seolah-olah agak melihat ke atas kayak gini. Ini kalau saya mau mempraktekkan, kalau seperti ini, maka Anda akan melihat saya seolah-olah dari atas. Ini kalau saya naikkan gitu ya, cuman agak terganggu nantinya. Tetapi akan berbeda juga kalau umpamanya sayanya yang agak lebih tinggi. Bahaya juga, oranglah yang akan melihat kita akan menjadi lebih tinggi. Makanya dikatakan tipsnya ketika menggunakan kamera, maka pastikan mata dengan lensa ini sejajar. Bahkan ada juga yang mengatakan ilmunya jaraknya 50. Kalau mau lebih close, itu ada sesuatu seolah-olah kayak kita ngobrol nih, seakan ngobrol, ini rahasia loh ya. Nah, boleh untuk lebih mendekatkan, tujuannya apa? Supaya orang merasakan vibrasi, ini kayaknya lebih penting nih. Apalagi kemudian berbisik-bisik, oh lebih mantap lagi. Nah, ini teknik yang bisa digunakan. Kalau umpamanya nanti konteks-konteks tertentu lebih penuh penghayatan lagi, katakanlah pesannya memang seolah-olah ini mau disampaikan pada orang tertentu, Anda bayangkan dan imajinasi aja seolah-olah Anda sedang berbicara dengan dia. Anggap itu matanya dia, anggap ada orang di depan Anda. Itu akan lebih powerful lagi. Itu yang akan terjadi. Saat saya melakukan ini, saya sedang bayangkan teman saya seseorang. Seolah-olah ini dia ini ada di depan saya, lalu saya ngobrol. Nah, begitu saya mengatakan di depan saya, seolah-olah ini saya sedang bukan dengan dia, tapi dengan Anda yang Anda nonton. Tapi ini gini loh, saat nanti Anda, ini saya sedang meniatkan barusan ini adalah apa yang saya lakukan ini buat Anda loh, bukan buat orang lain. For you. This is for you. I hope you get what I mean. Tips yang lainnya apa? Gunakan seperti penghayatan yang tadi saya katakan dalam buku Hypnotic Writing dikatakan ketika menulis maka seolah-olah Anda bayangkan akan menulis pesannya itu buat seseorang. Itu vibrasinya, kekuatannya, mantap lah. Ini teman-teman salah satu tips yang biasanya saya lakukan kalau saya lagi Zoom ataupun lagi live. Tapi ini sekali lagi lah ada konteks-konteksnya nanti. Karena bicara dalam dunia online sebenarnya pada saat kita di depan kamera ada konteks-konteks. Dan setiap konteksnya itu beda cara delivery, beda cara ngomongnya.
Kenapa saya tidak membahas sekarang tentang unsur yang nonverbal tentang vokal? Mudah-mudahan nanti ada teman saya yang memang ahli di bidang ini, dia berkenan untuk kita wawancara, kita kulik, kita kupas, supaya dia bisa membahas, membagikan tips bagaimana ketika Anda berbicara di depan kamera, selain dari bahasa tubuh, tetapi juga kualitas vokal Anda benar-benar bisa menjadi bernyawa. Saya Rahmat Syah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.